Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Utara beserta Ibu, yang saya hormati mentor saya, mantan gubernur, Bapak E.E. Mangindaan beserta Ibu, Bapak Teo Sambuaga, Bapak Pangdam dalam hal ini diwakili Kasdam Pak Justinus, Bapak Kapolda beserta jajaran, Pak Royke Langi, kakaknya Ketua Panitia, Pak Reike Langi, Ketua Sinode Gemim, Bapak Adolf Venas, Uskup Manado, Monsignor Rantu, Bapak Yason, Ketua Sinode PGPI, dan saudara-saudara yang saya hormati. Kalau saya bacakan satu persatu bisa setengah jam ya. Tadi sudah disebut beberapa kali. Tadi saya diminta untuk sesingkat-singkatnya. Saya mau haturkan terima kasih kepada panitia. Sesungguhnya penggagas acara ini bukan saya. Sesungguhnya penggagas ini kolektif bersama. Saya didatangi oleh Ketua Sino terpilih Pak Adolf Venas bulan lalu bersama Kapolda, bersama kakaknya dan kawan-kawan semuanya punya gagasan untuk acara Pasca. Saya menyambut dengan positif sekali karena saya rindu ke tanah air saya, Minahasa. Saya melihat dan saya menanggapi sangat tepat sekali tema hari ini bahwa supaya kita semua menjadi satu dari Yohanes 17 kalau tidak salah ya. 17. Kita harus bersatu. Di tengah dinamika global, ya saya kira kita semua tahu ada dua perang dahsyat terjadi sekaligus. Yang satu di Ukraina dan yang satu di Timur Tengah. Di Ukraina itu bangsa Rusia yang mayoritas agama Kristen, Ortodoks, melawan bangsa Ukraina juga mayoritas Kristen. Ini Kristen lawan Kristen, Kristen bunuh Kristen. Ya, ini memang sejarah manusia. Ya, walaupun seiman tapi bunuh-bunuhan. Ya. Ini juga saya lihat di Timur Tengah, ya betul Israel, Amerika, tapi bangsa-bangsa Arab ikut juga melawan Iran yang juga Muslim. So, memang sangat tepat bahwa umat manusia harus bersatu. Dan hari ini kita mengenang kejadian 2000 tahun lebih, suatu keajaiban kita lihat hari ini, pagelaran-pagelaran yang kita mengenang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa, yang menebus dosa kita, supaya kita bisa selamat dan kita bisa mengalami kehidupan kekal. Ini adalah yang keajaiban yang luar biasa. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Tuhan kita itu nanti bisa untuk berkat untuk semua orang yang di Ukraina, di Timur Tengah, dan ada konflik-konflik lain. Ini adalah ajaran yang kita belajar dari tadi, dari Pak Pendeta Adolf Venas, dari Monsignor Rantu, ini yang kita belajar dan sebagainya. Nah ini saya sampaikan karena saya sudah bertekad ringkas dan singkat Pak. Ya, saya lihat juga banyak yang sudah lelah, ya, dan sudah layu, saya lihat muka-mukanya. Saya kira saya tidak akan lama. Namun yang saya kira untuk bangsa Indonesia, tema ini juga tepat. Kenapa?
Di tengah kita membenahi bangsa kita dengan banyak program-program, tadi sudah disebut MBG, terus juga disebut pendidikan, program pendidikan sekolah rakyat, belum tidak disebut check up kesehatan gratis yang sudah dialami dan nikmati lebih dari 80 juta warga Indonesia. Di tengah banyak program-program ini, ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk menggoncang, untuk menggoyang, untuk mengganggu stabilitas nasional. Ya. Pak Prabowo belum menjabat presiden 1,5 tahun. Saya hitung 1 tahun 5 bulan. Belum 1 tahun, sudah ada yang mau gulingkan dia. Coba. Sudah ada mau kudeta dia, mau gantikan dia secara inkonstitusional. Ya. Saya lihat yang saya baca di YouTube, ada menghujat dia, ada menghina dia, ada yang panggil Prabowo itu seorang anjing, dan sebagainya, hujatan, hina, dan sebagainya. Namun saya tahu kakak saya, seperti Pak Roy kenal Pak Reke, saya kenal Prabowo, saya tahu dia tenang saja. Dia sudah dihujat sejak 25 tahun, 30 tahun, bagi dia ini nggak ada masalah. Ya. Ada yang panggil anjing, dia anjing, Prabowo anjing, tapi dia tenang saja. Ya. Ada yang bilang ini makar, tangkap saja, dia bilang biar saja, biar ngomong-ngomong aja, mau ngomong aja, omong-omong nggak apa-apa mereka ya. So itu, saya kira hujatan, hinaan tidak akan menyakiti. Ya, yang penting rakyat kita tidak menyakiti. Yang penting rakyat kita bikin lebih baik nasabnya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang selalu dinyanyikan itu stanza pertama, bait pertama. Tapi seringkali bangsa kita lupa ada 3 stanza, 3 bait. Pada intinya yang kita nyanyikan di bait pertama, stanza pertama, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Sesungguhnya Indonesia sudah merdeka, sudah 75 tahun. Karena yang terjadi 80 tahun itu proklamasi kemerdekaan. Tapi kedaulatan penguasaan atas wilayah Republik Indonesia belum kita bangsa Indonesia menguasai. Kita baru menguasai tahun 1950. Maka kita sudah alami 75 tahun Indonesia merdeka. Tapi kita harus akui sebagian besar bangsa Indonesia belum begitu sejahtera, belum begitu bahagia. Itu di dalam stanza kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu sudah di situ intinya adalah bangsa Indonesia harus bahagia. Indonesia bahagia. Saya minta para hadirin untuk baca stanza kedua. Indonesia agar bahagia. Nah itu adalah tujuan Prabowo Subianto. Saya tahu persis. Dia membuat dan membuat Indonesia sejahtera supaya bangsa Indonesia bahagia. Nanti di stanza ketiga, pada intinya Indonesia apa? Indonesia abadi. Karena Indonesia hanya bisa abadi kalau rakyat kita bahagia dan sejahtera. Karena kita sudah tahu, sejarah Indonesia banyak kejadian-kejadian. Di Aceh, di Papua, tapi juga di sini, di Minahasa ada gerakan Permesta. Mungkin banyak anak muda tadi Pak Gugun sebut Gen Z, Gen Millennial. Mungkin Gen Z Millennial lupa itu Permesta itu apa. Permesta itu adalah perjuangan semesta. Itu adalah suatu gerakan yang ingin menegakkan otonomi rakyat di daerah. Otonomi daerah.
Otonomi daerah kemudian 40 tahun kemudian, 20 tahun kemudian tercapai. Tapi pada intinya ada aspirasi warga di daerah-daerah seperti di Sulawesi Utara supaya ada keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Jangan hanya semua terpusat di Pulau Jawa saja. Saya berhak omong begini karena ibu kami adalah dari Languan, Sulawesi Utara. Saya berhak omong begini karena orang tahu kami tadi disebut oleh Pak Gugun, Profesor Sumindu Djadikusumo adalah salah satu pemimpin Permesta. Dia ada orang kelahiran Jawa, Raden Mas Sumitro Djadikusumo, tapi dia sangat peduli dengan aspirasi warga di daerah, termasuk warga dia dari istrinya tercinta Dora Sigar Maengkom. So di sini saya ulangi lagi, menurut saya tema ini sangat tepat. Terima kasih Ketua Panitia, terima kasih Pak Reka, terima kasih Pak Pendeta Adolf, bahwa kita harus sekarang tetap bersatu, dan saya tahu bahwa Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang ingin tetap Indonesia tetap bersatu. Semua elemen partai politik diajak bersama. Kalau ada tetap di luar pemerintah, itu karena kehendak mereka sendiri. Kalau mereka mau masuk, saya tahu mereka akan diterima sebagai bagian koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. Prabowo adalah seorang pemaaf. Orang yang memecat dia, dimaafkan dan diangkat sebagai pejabat negara. Bukan hanya satu, beberapa yang pernah pecat dia dari dinas militer. Saya tahu itu sakitnya luar biasa. Bagi anggota TNI dan Polri kalau dipecat, itu sakitnya luar biasa. Betul ya Pak Justinus? Betul ya Pak Kapolda? Itu yang dirasakan Prabowo Subianto. Tapi dia memaafkan orang-orang yang pecat dia. Dulu Pak Gubernur kan timnya Prabowo dulu. Saya kira juga bisa merasakan sakitnya Pak Prabowo waktu itu. So saya kira itu saja dari saya. Saya sudah janji sama kawan-kawan singkat. Saya bisa sampai malam Pak Wenas, Pak Uskup, saya bisa malam. Saya kan ikut politik Pak. Orang politik kan suka ngomong-ngomong Pak. Tapi saya sudah janji singkat, ringkas. Saya mau haturkan terima kasih kepada panitia atas gagasan. Ini gagasan bersama. Ini bukan gagasan Hashim. Sendiri. Terima kasih. Tadi saya dengar dari Pak Gubernur, saya dengar dari Pak Pendeta. Memang sudah lama ini cita-cita, sudah impian dari warga Sulawesi Utara agar supaya acara seperti ini diadakan ke Kota Manado. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita akan ulangi lagi apa yang kita rayakan hari ini di Sulawesi Utara. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih semuanya yang hadir. Pak Sultan Najimuddin, Bakhtiar Najimuddin yang tadi tahun saya. Terima kasih. Luar biasa datang jauh-jauh. Pak Yoris Rawaye juga dari Papua datang jauh-jauh. Luar biasa Bapak-Bapak berkenan hadir dengan kami umat Kristiani. Saya demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, sadu, sadu, sadu. Terima kasih.